Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Fikratul Kamila, bisa dipanggil Lina. Saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dari Prodi Agribisnis kelas A angkatan 2023 dengan NIM 23031100029. Saya berasal dari Desa Latsari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang seputar diri saya. Nah, sebelum mulai cerita tentang diri saya sendiri, saya akan memberitahu saya merupakan anak dari Bapak Lasno dan Ibu Marsini. Saya anak bungsu dari 2 bersaudara, jadi saya memiliki emas yang bernama Adi Eka Ramadan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menceritakan tentang diri saya dengan dimulai dari makanan kesukaan. Nah, makanan kesukaan saya itu yang pertama yang jelas nasi ya. Terus yang kedua untuk makanan-makanan lain itu saya suka bakso. Suka nasi goreng juga sih. Pokoknya saya tuh suka semua makanan, yang penting gak basi. Saya suka makanan, pokoknya yang penting makanan. Suka. Tapi saya lebih kalau disuruh milih favorit saya itu bakso. Nah, untuk minuman favorit saya yang pertama itu adalah air. Nah, ya saya sangat suka air karena air tuh yang pastinya sehat. Yang lainnya seperti jus juga sehat, tapi kalau jus itu manis, ngelak, jadi saya suka air. Kalau jus gak terlalu suka. Nah, saya nggak suka juga dengan hal-hal yang berbau dingin, seperti halnya kayak makanan dingin, minuman dingin. Saya nggak suka. Karena apa? Karena saya nggak bisa minum dan makanan yang dingin. Karena kalau saya minum dan makan makanan yang dingin itu, nanti saya pasti akan pertama pilek, langsung batuk itu. Jadi saya nggak suka. Terus untuk warna, saya sebenarnya tidak memiliki warna favorit karena itu semua tergantung mood dan tergantung pengen apa gitu. Semisal kayak baju ya, pengennya hari ini tuh yang cerah-cerah, jadi ya pakai warna yang cerah gitu, kayak suka yang cerah gitu. Terus hari selanjutnya ternyata suka yang gelap-gelap, ya pakai yang gelap gitu. Kayak nggak harus saya harus pakai warna ini, kayak nggak bisa. Kalau saya disuruh milih satu warna tuh nggak bisa, tergantung pengennya apa gitu. Dan untuk hobi sama juga. Untuk hobi itu sebenarnya hobi saya itu banyak sekali sih, karena terkadang suka ini, suka itu, suka apa gitu. Jadi nggak bisa kalau disuruh milih satu. Biasanya ya hobi saya itu nonton drakor, dengerin musik, nyanyi gak jelas, baca Wattpad, rebahan, terus makan, intinya gitulah. Nah, kalau disuruh milih satu nggak bisa. Sebenarnya kalau hobi tuh nggak harus milih satu kan. Namun biasanya kalau setahu saya itu lebih kayak sering kayak hobinya apa sih, apa yang sering dilakukan gitu. Nah, kalau saya sendiri nggak bisa kalau dijerumusin, karena kayak kenapa kok saya bilang nggak bisa, karena ya terkadang saya semisal satu hari ini full kayak pengen baca Wattpad terus, tapi di hari selanjutnya saya kayak gak mau baca Wattpad, pengennya dengerin musik, pengen nyanyi. Pokoknya yang penting tuh tidak berbau membaca cerita gitu. Nah, jadi dari situ saya nggak bisa kalau disuruh nentuin hobi. Pasti hobi saya tuh biasanya kalau ada ospek ataupun apa itu kan pasti ada hobinya. Nah, di situ saya bingung apa yang hobi yang mau saya cantumin. Soalnya kan saya nggak punya ya, kayak nggak punya apa yang kalau disuruh milih satu, kan bukan satu sih, kayak apa ya yang lebih dominan gitu, dominan hobi saya bingung. Soalnya nggak mesti gitu, tergantung mood saya, jadi gitu. Dan untuk cita-cita juga, kalau untuk cita-cita saya tuh terkadang bingung dari kecil ya. Kalau saya melihat di film-film gitu, melihat artis, kayak melihat bintang film, melihat penyanyi, terus saya bilang gini, aduh cita-citaku aku saat nanti mau jadi penyanyi deh, mau jadi artis gitu, biar terkenal, biar gini gitu. Terus beda lagi kalau di lain hari gitu ya, misal
waktu sakit kan berobat, terus lihat dokter, aduh dokter keren banget gitu, bisa nyembuhin orang sakit, aku mau pengen jadi dokter gitu. Kayak sampai sekarang pun juga gitu, terkadang kayak apa ya sebenarnya cita-citaku ini, kayak aku bingung. Terus kalau lihat eh, di pebisnis gitu kayak aduh aku pengen jadi pembisnis gitu, tapi lihat apalagi kayak lihat polisi atau TNI atau aduh aku pengen jadi ini, kayak semuanya tuh jadi pengen gitu. Nggak bisa, kalau bukan nggak bisa, kayak masih belum tahu gitu, aku harus kemana ini, harus cita-citaku apa ini, bukan kayak bingung gitu mau apa. Dan dari sini saya mulai bingung kalau ditanya soal cita-cita, soalnya yaitu masih random jawabannya. Dan untuk cerita apa lagi ya, cerita sehari-hari saya ya. Kalau sehari-hari saya di sini selain ngerjain tugas dari dunia perkuliahan, sebenarnya di sini saya pertama kali waktu ospek tuh masih bisa kayak ya biasa aja. Setelah masuk perkuliahan, setelah masuk matkul kayak apa, dapat tugas banyak, terus manajemen waktunya nih aduh agak keteteran gitu, agak bingung, aduh mau gimana. Nah di situ saya terkena culture shock, karena dulu di SMA itu ya saya nggak pernah ikut organisasi apapun, terus PR-nya juga di SMA itu beda, nggak terus gitu, nggak setiap guru ngasih, terus jadi kayak masih adalah waktu untuk senggang untuk main-main. Ternyata di sini beda, kayak dari pindahnya SMA ke kuliah ini tuh kayak beda gitu, jadi kayak agak kaget gitu. Kayak di sini tuh harus kita pinter-pinter untuk memanajemen waktu juga, karena jika kita sekarang udah kuliah, udah jadi mahasiswa, jika disamain dengan SMA, dengan zaman-zaman SMA, zaman-zaman SMP, zaman-zaman dulu, kalau disamain dengan sistemnya seperti itu, aduh bakal kacau banget kalau menurut saya. Oh ya, dan untuk olahraga, saya tuh suka sebenarnya kalau suatu kegiatan ya, kalau disuruh pilih akademik dan non akademik, saya lebih suka ke non akademik. Jujur saya kalau yang berbau kayak prestasi tentang olimpiade itu saya minim banget, karena saya tuh lebih suka kayak ya, bidang olahragaan, kayak bermain volley, bulu tangkis, kayak gitu, yang main fisik itu suka saya. Namun dulu waktu SD, karena saya mau cerita ya, dulu waktu SD itu saya sering sakit-sakitan, jadi sama orang tua itu bilang ke guru saya nggak boleh ikut olahraga terlalu berat, jadi akhirnya kalau olahraga itu saya nggak boleh ikut, jadi akhirnya cuman bisa diem tok, kayak cuman lihat, aduh sebenarnya aku juga pengen ikut main tapi nggak boleh gitu. Terus akhirnya di sini tuh bukan di sini, terus akhirnya SMP SMA aku kayak nekat gitu, aku mau main, tetap mau maksa ikut olahraga, dan nyatanya juga nggak kenapa-napa, kayak nggak ya biasa aja gitu, masih kuat-kuat aja gitu. Sebenarnya di sini tuh saya memiliki suatu riwayat sakit, jadi sama orang tua itu nggak boleh untuk olahraga yang terlalu capek-capek itu, tapi nyatanya itu ya biasa aja sih sebenarnya, kayak ya namanya orang tua ya pasti pengen anaknya itu yang terbaik. Orang tua saya itu mungkin takut gitu kalau sakit gitu, takut sakit, jadi sama orang tua nggak dibolehin olahraga terlalu berat. Namun sekarang enggak, saya bisa ikut olahraga apapun, saya bisa main volley, maksudnya bisa mengikuti ya, walaupun saya jujur ya saya nggak bisa main volley, maksudnya masih gedebak-gedebuk gitu, tapi saya suka kayak yang berbau kayak seru-seruan gitu, saya suka. Kalau yang akademik itu kan kayak serius kan, baunya tuh serius, kayak belajar serius, kayak ngitung, semisal olimpiade matematika ya, kayak hitung-hitungan, kayak pelajaran kayak yang serius tuh saya tidak suka. Saya tuh suka yang have fun gitu. Apalagi ya, nah tadi kan saya juga bilang kalau hobi saya salah satunya itu nonton drakor. Nah untuk genre film drakornya sendiri itu saya itu dulu
di tahun zaman zaman SMP SMA itu saya sukanya itu yang berbau romansa gitu, terus komedian gitu, nggak suka yang berbau kayak mistis thriller gitu, yang kayak pembunuhan yang action gitu aku nggak suka. Tapi setelah melihat satu film yang berbau action, akhirnya saya suka banget dengan drakor yang berbau action. Pokoknya intinya semua drakor saya suka. Tapi kalau action terlalu berat gitu, kayak terlalu bingung dipahamin tuh saya juga nggak suka sih. Kayak seperti halnya pokoknya yang berat-berat gitulah di filmnya tuh, kayak susah mahaminnya, kayak aduh terlalu banyak masalah ini film itu, aku nggak suka. Kayak suka yang asik aja gitu, terus yang enak aja sih. Untuk di drakor saya ada film favorit, drakor favorit saya itu yang pertama While You Were Sleeping, terus yang kedua ada, pokoknya yang pertama While You Were Sleeping, sampai ngena banget. Itu saya lihat itu di tahun 2020 sampai sekarang. Kalau denger itu musik di dramanya itu pasti keinget, vibes-nya itu masih terbawa sampai sekarang gitu. Dan banyak sih sebenarnya film favorit drakor saya tuh sebenarnya banyak banget, tapi lebih untuk tahta nomor satunya tuh di While You Were Sleeping. Rekomen banget sih. Terus untuk musik, genre musik saya tuh suka pop. Aku suka K-pop karena aku K-popers. Kenapa aku suka pop? Karena aku K-popers. Aku juga nggak tahu kenapa kok dari tadi drakor K-pop itu ya, karena kalau hal yang berbau Korea itu saya sangat suka banget. Saya suka banget dengan hal-hal berbau Korea, dari kayak idol-idolnya, dari kayak artis, aktor, aktrisnya, itu menurut saya itu kayak aduh suka banget nih, cantik banget, walaupun itu polesan, nggak asli, nggak natural ataupun apapun tuh saya nggak peduli, karena ya saya suka gitu sama mereka, nggak peduli mereka itu sebenarnya manusia atau enggak, ataupun oplas lah, ataupun apapun itu saya nggak peduli dengan omongan-omongan orang lain, karena ya terserah mereka, karena mereka nggak suka jadi mereka bilang gitu, dan mereka juga nggak tahu kan yang asli pastinya gitu. Dan semisal mereka mau oplas atau maupun apapun itu kan juga terserah mereka, uang mereka gitu, dan mereka pun juga nggak kenal kita, jadi kenapa kita ngerecoin gitu, nggak penting banget. Tapi ya itu tergantung, itu sih kan setiap orang tuh beda-beda kan, jadi ya terserah mereka lah, suka boleh, gak suka juga boleh gitu. Terus saya kalau K-pop itu suka banyak, gak bisa milih satu, tapi saya fandomnya ARMY. Baik, saya Taehyung. Dulu saya kenal K-pop itu karena Blackpink konser di Jakarta yang Shopee itu loh. Nah itu dari situ saya kenal K-pop, tapi cuman kenal Blackpink doang. Terus habis itu 2020 saya dikenalin K-pop sama sepupu saya, dikenalin BTS gitu. Terus akhirnya dari situ saya kayak mendalamin kayak apa sih K-pop tuh kayak seperti apa, kayak saya mencari tahu seluk beluknya gitu. Terus akhirnya tahu. Terus seiring berjalannya waktu 2021, 2022 sampai sekarang itu saya banyak menemukan K-pop yang bagus juga ternyata gitu. Dulu kan saya 2020 tuh lebih cari seluk beluknya ke BTS itu seperti apa sih gitu. Terus setelah tahu, terus akhirnya saya kayak mencari yang lain gitu, kayak bukan mencari kayak ini grup apa sih gitu, kayak stalker grup lain gitu. Dan untuk apa lagi ya, bingung juga saya mau cerita apa. Cerita pribadi saya yaitu kesukaan saya, itu aja mungkin dari yang saya ceritakan.
dari yang mulai dari hobi, dari makanan-makanan favorit kesukaan. Cuman itu saja yang dapat saya ceritakan. Dan apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.